pandemi ini. Kalau kita masih ada sampai pada hari ini, ya, itu semuanya karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan segera mulai ibadah kita. Kita akan suatu pujian Engkau alasan untuk hidup. Saya mengundang Bapak Elim Sambe dari Makassar untuk memimpin kita dalam doa pembuka. Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Engkau alasan
Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, pada sore hari ini Tuhan, hati kami penuh sukacita, damai sejahtera, sebab Tuhan kami mau Tuhan mengadakan suatu ibadah, pertemuan Tuhan dengan Engkau, bersama para alumni Tuhan Salem, bahkan Bapak Pendeta Hamba-Mu Elroy Tuhan. Hati kami Tuhan begitu bersuka cita karena kami dapat dipersekutukan Tuhan. Mungkin di luar kami tidak dapat bersekutu, tetapi lewat live streaming ibadah Paskah ini Tuhan, dari mana saja Tuhan kami dapat dipersekutukan, dan kami percaya ini adalah maksud rencana-Mu Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai selesainya Tuhan. Pakai semua Tuhan, anak-anak-Mu, pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu yang bertugas. Biarlah Tuhan ibadah kami ini hanya Engkau yang dipuji, disembah Tuhan. Kami Tuhan tolak usirkan segala Tuhan kuasa yang bukan dari pribadi-Mu Tuhan. Kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga serahkan Tuhan signal yang kami akan pakai Tuhan, biar Engkau sempurnakan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau telah hadir dan Engkau ada bersama kami. Terima kasih, kami buka ibadah kami ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan lanjut dalam pujian kita dari Psalm nomor 54. Kutinggikan kurban.
hajat Kau Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat suatu pujian, firman jadi manusia. Antara kita
saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah Juru Selamat. Kaulah Juru Selamat kami ya Tuhan. Tuhanku, Engkau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Kita ulang dari awal pujian ini. Mari kita nyanyikan lebih sungguh-sungguh. Mencari manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus Kaulah Juru Selamat. Yesus Kaulah Juru Selamatku. Tuhanku, Engkau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah Juru Selamat. Yesus Kaulah Juru Selamat. Kaulah Juru Selamat kami Tuhan. Tuhanku, Engkau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu diam di antara kita. Bahkan dia telah mati dan telah bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Kita ulangi sekali lagi ref dari pujian ini. Dan pelayanan ini saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Roy Manalu dari Batam. Yesus Kaulah Juru Selamatku. Tuhanku, Engkau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau telah mati dan telah bangkit bagi kami Tuhan. Engkau membukakan pintu bagi kami, sebab Engkaulah pintu bagi setiap jalan. Sekalipun kami mungkin menghadapi jalan-jalan tertutup dalam pelayanan kami, tetapi Engkau selalu membukakan jalan bagi kami. Terima kasih buat sore hari ini Tuhan, kami dapat berkumpul bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam alumni Salem GPT yang berkumpul pada saat sore malam hari ini, sekalipun melalui media Zoom ini Tuhan, tapi kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami, memimpin dan menyertai acara ini.
Berilah hikmat bagi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan firman Tuhan, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan benar-benar berasal dari Tuhan, tidak disertai dengan maksud-maksud duniawi, tetapi sungguh-sungguh disampaikan dengan tulus hati, sehingga firman-Mu menjadi berkat bagi kami, khususnya bagi kami hamba-hamba-Mu ya Tuhan, sehingga kami lebih kuat, lebih mampu lagi melayani Tuhan. Di zaman akhir yang sedang berjalan ini Tuhan, Engkau tolong kami, lewat firman-Mu kami mendapatkan kekuatan. Terima kasih Bapa, urapi dan sertai hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan dan semua rekan-rekan yang menerima firman Tuhan, berikan signal yang baik, jauhkan dari segala gangguan, sehingga kami dapat menangkap pesan firman Tuhan melalui pasca alumni Salem ini Tuhan. Terima kasih Bapa, jika ada kuasa kegelapan roh iblis setan dalam bentuk apapun, hendak mengganggu kami saat menerima firman Tuhan, kami tolak hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa yang menutup bungkus kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Bersabdalah Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Baik, salam sejahtera saya sampaikan kepada kita sekalian. Sebelum saya lebih lanjut, saya ingin responnya, apakah suara saya terdengar dengan baik? Kalau terdengar dengan baik, boleh kasih jempolnya. Ya, oke, baik. Terima kasih. Pertama-tama, terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja yang memberikan kita kesempatan untuk boleh melayani Tuhan. Juga terima kasih kepada pengurus alumni Salem GPT yang memberikan kami kesempatan melayani Tuhan pada saat sore hari ini. Walaupun saya menyadari kita ini sama-sama pelayan Tuhan, hanya dikasih kesempatan untuk melayani Tuhan. Baiklah, selamat malam mungkin waktu Indonesia Timur ya. Udah malam barangkali di sana, teman-teman di sana. Kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Izinkan saya share screen dulu. Karena waktu saya tidak terlalu lama, maka saya langsung saja menyampaikan itu pesan-pesan firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya. Waktu Pak John Pinaria bertanya, ya apa temanya? Saya pikir tadinya temanya dari pengurus, ternyata dari saya. Lalu saya berdoa, Tuhan kasih tema ini, yaitu close to the cross. Artinya apa? Dekat dengan salib. Ya, close to the cross itu artinya dekat dengan salib. Bapak Ibu sekalian, oh ya, perkenalkan dulu, mungkin ada beberapa teman-teman yang belum kenal sama saya. Nama saya Elroy Manalu, saya melayani di GPT Philadelphia Batam, dan ini adalah keluarga saya, istri saya orang Sulawesi Utara, sama dengan Pak John, ya, dari Manado, dan dikaruniai 2 orang anak perempuan, yang perempuan ini sekarang semester 8 di Universitas Teknologi Malaysia, di Johor Bahru, Malaysia, dan tahun ini akan selesai pada bulan Juni atau Juli yang akan datang. Lalu yang kedua ini masih SMA kelas 2, laki-laki, dan kami melayani di Batam. Hari Kamis yang lalu, persis hari Kamis yang lalu kami berulang tahun pelayanan gereja kami yang ke-26. Jadi saya melayani di Batam baru 26 tahun, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi mengapa? Baik, sekali lagi saya melayani di Pulau Batam 26 tahun yang lalu, dan saya ini alumni Limpinel angkatan 21 tahun 95. Ya. Dan Tuhan percayakan ini anak saya 2, yang satu semester 8, yang satu kelas 2 SMA. Lalu kemudian inilah pelayanan di gereja kami, Bapak Ibu, yang memang dulu kami mulai dari nol, ya. Tidak hanya saya sendiri dulu melayani, tetapi oleh kemurahan Tuhan, Tuhan terus menambahkan jiwa-jiwa dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Lalu ini hari Minggu yang lalu, pasca pandemi, biasanya kami paduan suara dibagi menjadi 3 grup, tetapi kali ini disatukan, ya, karena tempat kami waktu itu tidak memungkinkan, tapi puji Tuhan sekarang sudah mulai agak reda ya, sehingga kita bisa melayani bersama-sama. Dan inilah tempat kami melayani Tuhan di Pulau Batam, ya.
Mungkin itu saja perkenalan saya. Saya akan lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, waktu Yesus disalibkan, ada banyak orang-orang di sekitar salib, bahkan sangat dekat dengan salib. Ya. Bahkan, namun mereka tidak mengalami kuasa salib, tidak mengalami penebusan. Mereka sangat dekat dengan salib, tetapi mereka tidak mengalami kuasa salib itu sendiri. Ya. Bahkan, ya, hari-hari ini banyak orang yang merayakan Paskah, bahkan menjadi pemeran Paskah, namun tidak mengalami kuasa Paskah itu sendiri. Makanya saya dikasih Tuhan tema ini close to the cross, artinya dekat sekali dengan salib, tetapi tidak mengalami kuasa Paskah itu. Karena apa? Karena waktu itu mereka tidak memberi perhatian kepada korban Kristus. Ya. Tidak memberikan perhatian kepada korban Kristus dan juga mengabaikan begitu saja kesempatan itu. Jadi banyak hari-hari ini orang merayakan Paskah, bahkan menjadi pemeran Paskah. Namun mereka tidak memiliki karakter Paskah. Mari kita lihat video ini Bapak Ibu sekalian. Ini kawan ini pemeran salib, pemeran Yesus, tapi ketika dia dicambuk, lalu dia tendang orang lain yang mencambuk dia Bapak Ibu. Ya kan? Sekali lagi saya ulang ya. Dia pemeran salib, Yesus, tetapi ketika dia cambuk, dia tidak terima. Dia tidak terima dia dicambuk. Nah artinya Bapak Ibu sekalian, ada banyak orang Kristen sekarang, begitu dekat dengan salib itu, tetapi karakter, perilaku tidak sesuai dengan salib. Kawan tadi barangkali waktu mereka latihan, ya tidak sedemikian, mungkin kencangnya, cambukan itu, tetapi begitu kondisi real, sedikit mungkin lebih kencang mereka cambuk dan akhirnya dia tendang itu orang yang mencambuk dia. Yesus tidak demikian. Ya. Nah, hati-hati Bapak Ibu sekalian, close to the cross but far from the blood. Artinya apa? Ada banyak orang dekat dengan salib tapi jauh dari darah Kristus. Ya. Saya ulangi sekali lagi, ada banyak orang ya dekat dengan salib tapi jauh dari darah Kristus. Dan inilah yang menjadi perhatian kita supaya hal-hal ini jangan terjadi dalam kehidupan kita sekalian. Mari kita melihat yang pertama, orang yang dekat dengan salib ya. Ada banyak sebenarnya jikalau saya ceritakan yang ini di sekitar salib ini ada banyak sekali orang-orang yang begitu dekat dengan salib, ada terlalu banyak orang-orang yang dekat salib ini, tetapi mereka jauh dari darah Kristus. Ya, jangan sampai kiranya demikian kita dekat sekali dengan salib Kristus, dengan korban Kristus, tapi kita jauh dari darah Kristus. Nah, yang pertama kita akan belajar, yaitu dari seseorang yang di sebelah Yesus. Kita akan baca Lukas 23 ayat 39. Saya akan baca Lukas 23 ayat 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Ya. Jadi seseorang yang ada di sebelahnya Yesus itu dekat sekali dengan salib, ya, perhatikan. Namun sebelum dan sesudah dekat Yesus, dia tidak ada perubahan. Seseorang itu disalib, Bapak Ibu sekalian, itu karena ada kesalahan fatal. Bagi hukum orang Yahudi itu, seseorang yang disalib itu karena ada kesalahan fatal yang dilakukannya. Dan orang ini disalib, pasti ada kesalahan yang fatal yang dilakukannya. Artinya dia adalah seorang yang jahat. Tapi sesudah dekat dengan Yesus pun dia tidak ada perubahan. Ya. Hamba-hamba Tuhan adalah pribadi yang dekat dengan Tuhan. Kita ini adalah hamba-hamba Tuhan. Seorang pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan. Persoalannya adalah kita dekat dengan Tuhan, apakah kita sudah mengalami karakter Kristus ada dalam diri kita? Apakah kita dekat dengan korban Kristus? Ya. Bagaimana dengan saya?
Saya selalu menarik firman itu kepada diri saya sehingga bukan kepada orang lain. Bagaimana dengan saya? Ya, dekat dengan Tuhan, tapi mulut tidak bisa dijaga. Terbukti di sini dikatakan dalam ayat yang ke-39 tadi. Ya, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Ya, dekat dengan Tuhan, tapi pekerjaannya menghujat, tidak menjaga mulutnya. Kalau sekarang tidak hanya mulut yang harus dijaga Bapak Ibu, tetapi jari-jari juga harus dijaga. Dalam bermedsos, dalam banyak sekali media sosial sekarang yang menjadi sarana bagi kita untuk menyampaikan unek-unek kita. Ya, dekat dengan Tuhan, tetapi dia tidak bisa menjaga mulutnya. Bahkan seorang hamba Tuhan atau ada hamba Tuhan yang tidak bisa menjaga mulutnya. Ya, begitu mulut penuh dengan hujatan. Padahal dia adalah pribadi yang dekat sekali dengan Kristus. Ini harus menjadi perhatian bagi kita. Kita harus bertanggung jawab kalau kita dekat dengan Kristus, dekat dengan salib, merayakan Paskah, maka kita harus benar-benar menampilkan Kristus dalam diri kita. Lalu kemudian dia berkata begini, selamatkan juga kami. Orang semacam ini berharap ke surga. Dia menghujat, tidak ada pertobatan, dia tidak mau minta ampun. Berbeda dengan yang satu lagi, dia minta ampun dan dia bilang, Tuhan, kalau engkau sampai dalam kerajaanmu, ingatlah akan aku. Maka yang di sebelahnya itu Tuhan katakan, hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Artinya apa? Yang satu orang dekat dengan salib Kristus, bertobat, mengakui kekurangannya, dia akan masuk Firdaus. Tapi yang satu lagi, dia berharap selamat. Ya, tapi tidak mungkin ke surga tanpa pertobatan. Jangan bilang hamba Tuhan tidak perlu bertobat. Saya sampai hari ini, setiap hari saya harus bertobat. Dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan. Ada hal-hal yang harus, ya di dalamnya kita harus mengalami pertobatan, Bapak Ibu sekalian. Ya, dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan terkadang saat menyampaikan firman Tuhan. Ya, saat menyampaikan firman Tuhan, terkadang kita juga bukan hanya saat persiapan firman. Bahkan saat menyampaikan firman Tuhan, kita pribadi sebagai penyampai firman juga tertemplak oleh firman itu. Ya, maka kita harus mengakui segala kekurangan. Jangan seperti salah seorang yang tadi menghujat Yesus, malah ingin diselamatkan, malah dia tantang lagi Yesus, kalau kau kan Tuhan, selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah kami. Ini orang yang oportunis, yang tidak jelas. Ya. Kiranya dijauhkan Tuhan karakter semacam ini dari diri kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Ya, namun kita harus memiliki karakter Kristus dalam diri kita. Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, saya akan lanjut. Jadi yang pertama tadi adalah yaitu yang di sebelah Yesus, sangat dekat dengan salib, tapi tidak mengalami perubahan. Ya, dekat dengan salib tetapi tidak mengalami perubahan. Sekarang prajurit atau serdadu-serdadu Romawi dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat 23. Seperti saya katakan tadi, ada banyak sekali sebenarnya orang-orang yang dekat dengan Yesus itu, dengan salib itu, yang ingin saya posting pada saat sore hari, tapi waktu kita tidak cukup, saya hanya menyampaikan beberapa poin saja. Dalam Yohanes 19 ayat 23, ya, Yohanes 19 ayat 23, demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Ya, jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawahnya, ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata kepada seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, prajurit-prajurit ini pun dekat dengan salib Kristus. Tetapi justru dekat dengan salib Kristus, tetapi justru dia tidak membuka hati untuk Tuhan. Mulai dari pagi dia sudah dekat, sejak proses Via Dolorosa itu, perjalanan salib itu. Mulai dari pagi dia sudah dekat dengan Yesus. Tetapi sedikit pun dia tidak membuka hatinya untuk Tuhan. Ya. Saya sebagai hamba Tuhan, penyampai firman Tuhan,
Jangankan waktu menyampaikan firman, waktu mempersiapkan firman pun saya harus membuka hati saya untuk Tuhan. Supaya Tuhan masuk dalam diri saya. Sehingga ketika Tuhan masuk dalam diri saya, ketika kita buka hati, maka Roh Kudus akan berkarya, menjamah jiwa-jiwa sehingga jiwa-jiwa dimenangkan untuk pekerjaan Tuhan. Jiwa-jiwa mengalami pertobatan dalam kehidupannya dari segala tabiat lama, karakter lama, menjadi memiliki karakter Kristus dalam diri mereka. Yang kedua, mereka membagi-bagikan jubah Yesus. Jubah itu dalam pengajaran seringkali bicara tentang tahbisan dan pelayanan. Ya. Saya ulangi sekali lagi, jubah itu dalam pengajaran seringkali dianalogikan menjadi tahbisan dan pelayanan. Ya. Saya ulangi sekali lagi, ada banyak sekarang kita menemukan hamba-hamba Tuhan. Untungnya kita yang sudah kenal firman pengajaran ini, kita tahu yang namanya tahbisan itu. Ya. Kita tahu yang namanya tahbisan. Di situ sebenarnya kredit poin kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang hidup dalam pengajaran. Kita mengerti yang namanya tahbisan. Mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan, mana yang tidak sesuai. Itu adalah melalui tahbisan. Tapi mereka membagi-bagi. Mereka meremehkan tahbisan dan pelayanan. Ya. Prakteknya adalah melayani dan beribadah tanpa kesungguhan. Ada banyak sekarang ibadah-ibadah yang tanpa kesungguhan, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kita berada di zaman modern, kita berada di zaman milenial, di mana orang semuanya memiliki yang namanya gadget, memiliki yang namanya handphone, dan lain sebagainya. Ada banyak orang sekarang sudah tidak peduli lagi yang namanya tidak menghargai lagi ibadah dan pelayanan. Sementara ibadah, sementara pelayanan, mereka buka handphone, ya, malah ada yang jualan saat beribadah, bayangkan. Ya. Ada, saya pernah menemukan. Saya ikut ibadah di salah satu tempat ibadah. Saya melihat di depan saya itu, dia sedang jualan. Waktu dengar firman, dia buka handphonenya, dia jualan, Bapak. Kita tahu di Facebook itu ada yang namanya marketplace. Ya. Dia sedang jualan di situ, Bapak. Sementara firman disampaikan. Ya. Bagaimana mungkin ini? Ini sudah meremehkan tahbisan dan pelayanan. Ya. Mari saya mengajak kita di tengah-tengah era, di tengah-tengah zaman yang sekarang meremehkan tahbisan dan pelayanan ini. Kita orang-orang yang hidup dalam pengajaran, khususnya alumni Salim ini, mari kita terus menunjukkan karakter ilahi. Saya berkata ini bukan berarti saya sudah memiliki karakter yang baik. Tetapi setiap kali saya menyampaikan firman seperti ini, justru ini adalah suatu teguran kepada saya supaya saya terus memperbaiki diri saya untuk memperbaiki karakter yang baik, yaitu melayani tanpa kesungguhan. Ya, membagi-bagi jubah itu adalah melayani tanpa kesungguhan. Nah, di sini saya katakan tadi dalam Yeremia 48 ayat 10, ya, Yeremia 48 ayat 10. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Yeremia 48 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Bagian A saja. Nggak enak sih dengarnya ya. Ya, langsung main kutuk-kutuk. Tapi itu adalah suatu kenyataan. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Artinya apa? Tidak mempersiapkan diri dalam melayani Tuhan. Itu berarti ada satu kelalaian. Kalau kita bisa kasih nilai A, kenapa mesti kita kasih nilai C kepada pelayanan kita? Ya. Kalau bisa kita kasih nilai A+, kenapa mesti kita kasih nilai B terhadap Tuhan dalam pelayanan kita? Mari melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Ya, melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Tidak rahasia umum lagi, Bapak Ibu sekalian. Ada banyak pendeta-pendeta sekarang menjual surat nikah. Terlalu mudah sekali memberkati orang. Ya, saya kalau katakan ini, saya tidak tahu menau tentang saudara-saudara sekalian. Ya. Ada banyak orang terlalu mudah. Hari ini datang, besok diberkati. Hanya karena Pirowani, ya. Atau Wani Piro, kan gitu ya.
Wah, ini bagaimana ini pekerjaan Tuhan dilalaikan seperti ini. Ya. Semoga Tuhan menolong kita sehingga tidak ada hal yang demikian terjadi di dalam diri kita sekalian. Ya. Oleh sebab itu, mari kita belajar untuk sudah dekat dengan Tuhan, namun kita harus memiliki karakter Kristus. Yang ketiga, ini adalah poin terakhir. Yang ketiga adalah di sini saya ingin menyampaikan beberapa poin, yaitu perempuan-perempuan Galilea. Kita akan membaca Markus 1 ayat 14. Yesus memulai pelayanannya dalam Markus pasal 1 ayat 14. Kita tahulah sama-sama bahwa pelayanan Kristus atau pelayanan Yesus yang pertama kali dia tampil setelah dia dibaptis ya adalah di Galilea. Dalam Markus 1 ayat 14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Jadi mimbar pertama yang dipakai oleh Yesus dalam pelayanan adalah yaitu di Galilea. Nah, di sana ternyata jiwa-jiwa dimenangkan. Ada banyak perempuan-perempuan baik Maria Magdalena, Maria yang lain yang dirasup oleh roh jahat itu ya. Mereka dimenangkan di sana. Dan ternyata dalam Lukas 23 ayat 49, dalam Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat 49, demikian bunyi firman Tuhan. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea. Nah, sekali lagi, saya coba potong saja ayat ini, tapi tidak apa-apa saya baca keseluruhan. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu, melihat penyaliban Kristus itu. Mereka ada dekat, walau di sini jauh, tapi mereka dikatakan mereka sangat dekat. Kalau kita lihat foto tadi, mereka sangat dekat dengan salib Kristus. Nah, apa yang saya maksud di sini? Perempuan Galilea ini menyertai Yesus dalam pelayanannya sejak di Galilea sampai ke kayu salib. Ya, sekali lagi, perempuan-perempuan Galilea ini menyertai Yesus, mengikuti Yesus dari Galilea pertama kali Yesus tampil sampai karya agungnya atau karya terbesar itu di atas kayu salib diselesaikan pekerjaannya. Mereka mengikutinya. Nah, inilah contoh yang positif mengikut Kristus, dekat dengan salib, maka harus mengikuti Yesus dari awal sampai akhir. Perempuan Galilea menyertai Yesus sampai ke Golgota. Saya mau katakan ini namanya loyalitas tanpa batas, Bapak Ibu. Ya. Loyalitas tanpa batas. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan harus memiliki loyalitas tanpa batas. Jangan hanya karena sedikit masalah, sedikit persoalan dalam pelayanan, lantas kita meninggalkan pelayanan. Sekarang lagi heboh, hanya karena sedikit masalah, persoalan, kepentingan, langsung pindah sinode gitu ya, pindah organisasi dan lain sebagainya. Saya mau katakan, apa sih urgensi organisasi dalam pelayanan? Saya mau katakan organisasi apapun yang Anda pakai sebagai wadah saudara untuk melayani pekerjaan Tuhan, itu nggak mempengaruhi kemajuan pekerjaan Tuhan. Yang mempengaruhi kemajuan pekerjaan Tuhan adalah tahbisan dari seseorang hamba Tuhan. Ya. Ada teman saya kutu loncat, Bapak Ibu. Tahun lalu dia ya di gereja A, tahun ini di gereja B, tahun depan lagi nggak tahu mau kemana, dia pindah. Dia pikir organisasi mampu memberikan dampak kemajuan dalam pelayanan. Organisasi hanya wadah, hanya rumah. Saya ulangi sekali lagi, yang menentukan keberhasilan pelayanan adalah loyalitas tanpa batas dari seorang hamba Tuhan itu. Ya. Jangan bilang, organisasi B, A, C yang maju. Ya, nggak bisa, Bapak Ibu. Ya. Jadi kita sendiri yang menentukan. Seperti perempuan-perempuan Galilea ini mengikuti pelayanan Kristus mulai dari Yesus pertama kali tampil sampai di kayu salib. Nah, Bapak Ibu, kurun waktu dari Galilea sampai kayu salib itu kurun waktunya adalah sekitar 3,5 tahun. Dalam 3,5 tahun itu mereka mengalami dinamika pekerjaan Tuhan. Terkadang Yesus ditolak, tapi mereka tetap terima Yesus.
Terkadang Yesus dihina, tapi mereka tetap ikut Yesus. Bahkan dalam proses hari-hari terakhir dalam penyaliban, kalau kita melihat dalam Alkitab, Yesus ditampar, Yesus diludahin, Yesus dimaki-maki oleh mereka. Tetapi mereka tetap solid, mereka tetap loyal cinta kepada Tuhan Yesus. Karakter semacam ini yang dibutuhkan akhir zaman ini. Dalam kesusahan, dalam kesulitan, dalam persoalan, bahkan sampai kepada tetes darah terakhir. Mari kita tetap solid memperjuangkan Kristus dalam pelayanan kita. Sekali Yesus tetap Yesus. Jangan pernah mundur dari pelayanan. Oleh kemurahan Tuhan, mungkin bapak-bapak ada yang sudah lebih lama lebih. Tapi oleh kemurahan Tuhan, Tuhan kasih sukacita, semangat yang baru untuk melayani Tuhan. Mereka ikut Tuhan dalam suasana susah dan senang. Mohon maaf salah ketik ini. Mereka ikut Tuhan dalam susah dan senang. Bagaimana dengan kita? Ya, begitu senang, puji Tuhan. Begitu susah bagaimana? Perempuan-perempuan Galilea itu, mereka ikut Tuhan dalam susah maupun senang. Dalam pelayanan kita banyak perjuangan, meneteskan air mata. Ya, dalam pelayanan kita banyak perjuangan. Saya tahu, Bapak Ibu sekalian, saya ini merintis dari nol. Dari saya masih lajang. Saya tahu itu yang namanya proses kematian. Bahkan saya hampir mati dalam pelayanan. Kenapa? Karena puasa terpaksa, menderita kelaparan, tidak ada makanan. Ya. Waktu itu nggak ada handphone. Kepada siapa kita mengadu? Ya, hanya kepada Tuhan kita mengadu. Banyak air mata dalam pelayanan. Ya, akhirnya saya hampir mati, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan berkemurahan, menyelamatkan, dan akhirnya tetap eksis melayani Tuhan sampai sekarang. Dan jiwa-jiwa dimenangkan, beberapa ya jiwa-jiwa yang dimenangkan melalui pelayanan kami, salah satunya adalah ya Direktur Salem ini dulu, Saudara Stefan Manurung, itu adalah anak rohani saya yang saya layani di Batam. Ya. Dari nol, dari dia nggak kenal Tuhan sampai kenal Tuhan, lalu saya kirim sekolah. Lalu ada Pendeta Agus Siburian di Surabaya juga, suami istri, itu adalah pelayanan kami, dan beberapa banyak hamba Tuhan yang sudah menggembalakan dari hasil pelayanan yang kami layani. Dengan banyak air mata, ya, tetapi Tuhan menolong. Mari kita belajar tetap setia seperti perempuan-perempuan Galilea ini. Perempuan itu bicara tentang gereja Tuhan, mempelai wanita Tuhan itu harus tetap setia melayani Tuhan dari awal sampai akhir. Miliki loyalitas, jangan pernah undur dalam melayani Tuhan. Saya ingin mengajak kita dalam akhir-akhir dari penyampaian saya ini membaca dalam Yehezkiel pasal 3 ayat 18. Yehezkiel pasal 3 ayat 18. Bapak Ibu sekalian. Dalam Yehezkiel pasal 3, memang Yehezkiel ini menghadapi pelayanan yang sulit. Ya, karena apa? Sedikit kita akan sharing di sini ya. Yehezkiel pasal 3 ayat 5 deh, saya baca ayat 5. Saya mohon izin menambah sedikit waktu dari 30 menit yang diberikan kepada saya. Ya. Yehezkiel pasal 3 ayat 5. Kepada Yehezkiel Tuhan katakan begini. Sebab engkau tidak diutus kepada satu bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah. Tetapi kepada kaum Israel, bukan kepada banyak bangsa yang berbahasa asing yang berat lidah, yang engkau tidak mengerti bahasanya. Sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa yang demikian, mereka akan mendengarkan engkau. Akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau. Bayangkan, Tuhan sudah tahu bahwa bangsa Israel nggak akan mendengarkan Yehezkiel. Tapi Tuhan bilang, bangsa Israel nggak akan mendengarkan engkau. Karena seluruh bangsa Israel adalah berkepala batu dan bertegar hati. Wah, ngeri ya. Berkepala batu. Bayangkan seluruh jemaat yang kita layani kepala batu semua. Apa nggak repot ya kan? Ya. Tapi Tuhan katakan kepada Yehezkiel, lihat, aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu dan membajakan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Bapak Ibu sekalian, di akhir zaman ini kita harus membajakan semangat kita. Untuk menghantam kepala batu itu harus
tandingi dengan semangat baja, Bapak Ibu. Ya, saya melayani di Batam ini. Tapi itulah ya, kita harus memiliki semangat baja, Bapak Ibu. Ya, memiliki semangat baja. Ya. Saya ulangi sekali lagi, teman-teman, rekan, mungkin engkau menghadapi banyak tantangan, persoalan dalam pelayanan. Saya mau katakan sebagai rekanmu, hamba Tuhan, saya mau katakan, bajakan semangatmu. Amin. Ya, ya, bajakan semangat. Sekalipun yang kita layani itu kepala batu semua. Ya. Mungkin sama lah, semua manusia ini punya karakter yang berbeda-beda ya. Ada kepala batu, ada yang tegar tengkuk dan lain sebagainya dalam pelayanan. Tapi saya mau katakan, bajakan semangat. Kenapa tidak? Sekarang, dulu waktu zaman online, ibadah online, kita buat ibadah live streaming. Ya, sekarang sudah nggak ada lagi online. Mereka tetap live streaming juga, nggak datang beribadah. Coba bayang. Malah sulit mereka beribadah live streaming. Ya, onsite. Saya bilang sama jemaat yang saya layani, online sudah berlalu, ya kan? Sudah berlalu. Datang secara onsite, tapi mereka tetap online. Waduh, tapi memang kita harus membajakan semangat kita, Bapak Ibu, ya, melayani Tuhan. Ya. Jadi di sini dikatakan, aku meneguhkan hatimu. Sekali lagi Tuhan yang meneguhkan hati kita. Tuhan yang membajakan semangat kita. Melawan mereka yang berkepala batu dan membajakan semangat melawan ketegaran hati mereka. Seperti batu intan yang lebih keras daripada batu, kuteguhkan hatimu. Jangan takut kepada mereka dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Selanjutnya firman Tuhan, ayat 11. Saya katakan ayat 11. Mari, pergilah dan temuilah orang-orang buangan, teman sebangsamu. Berbicaralah kepada mereka dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Baik mereka mau mendengarkan atau tidak. Wis, ngeri ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bukan urusan kita mereka mau dengar atau tidak. Kata Tuhan kepada Yeskiel, mereka mau dengar atau tidak, sampaikan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, sampaikan kebenaran firman Tuhan. Mereka mau dengar atau tidak, sampaikan saja kebenaran firman Tuhan. Nanti Tuhan akan menemukan hati mereka. Ya, ayat yang sangat terakhir sekali ya. Ini tidak ada dalam skrip Bapak Ibu, tidak ada dalam persiapan saya, tapi ini harus saya bacakan. Waktu Paulus menyampaikan firman Tuhan di dalam Kisah Rasul, yaitu di Athena, ya, dalam Kisah Rasul, pasal yang ke-17, Kisah Rasul pasal 17, dikatakan ayat yang ke Kisah Rasul 17, ayat yang ke-32. Ya, Kisah Rasul 17 ayat 32. Ini pelayanan Paulus ke Athena. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, tentang Paskah ini ya. Ketika mereka mendengar tentang Paskah, maka ada yang mengejek. Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang ngejek kita melayani, mengejek kita berkhotbah, ya, tenang saja. Ya. Jadi, apalagi kita kan punya teman-teman. Ada juga teman-teman kita yang suka ngejek kita khotbah, ya kan. Ya. Kalau ada teman-teman kita yang ngejek kita khotbah, bilang sama dia, kau memang sudah tertulis di Alkitab. Ada pengejek-pengejek kan gitu. Ya kan? Mengejek Rasul Paulus, ya. Dan yang lain berkata, sudahlah, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Waktu itu mereka blok firman Tuhan. Mereka tidak mau dengar, mereka ejek. Ayat 33, lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Paulus pulang nih sekarang. Tapi firman sudah disampaikan. Mereka mengejek, mereka menolak lain kali. Tapi ingat Bapak Ibu, ayat 34. Tetapi beberapa orang lagi-lagi menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Saya terlalu yakin dan percaya ketika kita menyampaikan firman Tuhan. Mungkin nggak waktu itu langsung dia terima. Makanya kita setelah menyampaikan firman Tuhan, kita harus berdoa lagi. Ya kan? Harus berdoa lagi. Supaya firman itu bekerja. Buktinya Rasul Paulus setelah dia pulang, maka ayat 34, firman itu bekerja. Tetapi beberapa orang lagi-lagi menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Makanya teman-teman sekalian, bajakan semangat. Ya. Kalau ada orang menolak firman,
Mereka mau dengar atau tidak, bajakan semangatmu. Sampaikan saja firman itu. Tapi sebelum dan menyampaikan firman Tuhan, kita harus berdoa. Dan buktinya di sini, setelah Paulus pulang, ada beberapa orang yang menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus. Wah, ini orang penting. Dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Artinya apa, Bapak Ibu? Ketika kita membajakan semangat kita, saya yakin dan percaya ada banyak orang diselamatkan. Walau tidak langsung waktu itu, tetapi ada kesempatan di lain waktu Tuhan memberikan menjamah hati mereka. Yang terakhir, saya ingin tunjukkan peta perjalanan bangsa Israel. Dari Ramses ini, Alkitab katakan dalam kitab Keluaran, ada 600.000 orang berjalan kaki waktu starting mereka berangkat dari Mesir. Alkitab katakan, ada 600.000 orang berjalan kaki berangkat dari Ramses. Pertanyaan saya, berapa yang sampai ke tanah Kanaan? Hanya 2, Bapak Ibu. 600.000 orang berangkat dari sini, yang start dari sini sampai ke tanah Kanaan adalah hanya 2 orang. Yosua dan Kaleb. Berarti yang gugur berapa orang? 500.000, 900 juta, 600.000. Berarti 500.998.000. Enggak ya? 600.000 kurang 2 gitu loh ya. Ya. Berarti 599.998 gagal semuanya. Cuma 2 yang sampai. Siapa yang menemani Yosua dan Kaleb sampai ke tanah Kanaan? Adalah orang-orang yang lahir di sini. Ini kan ada 18 persinggahan. 1, 2, 3 sampai 18 persinggahan di sini. Maksud saya begini, Bapak Ibu sekalian. Demikianlah perempuan Galilea ini. Katakanlah ini adalah Galilea. Dalam perang ini, mereka banyak mengalami dinamika, kesusahan, ejekan, fitnahan, dan segala macam. Mereka tetap konsisten ikut Tuhan. Walau muter-muter jalannya, mereka tetap ikut Tuhan. Sampai di kayu salib, mereka tetap setia melayani itu. Berapa Ibu mulai pelayanan? Ayo, walau di sini banyak pengalaman-pengalaman salib, banyak hinaan, banyak proses kematian, banyak pergumulan, banyak air mata yang alami dalam pekerjaan Tuhan ini. Mari berjuang terus sampai pada akhirnya, seperti perempuan-perempuan Galilea ini. Mereka berjuang sampai akhirnya, maka mereka kasih Tuhan, mereka mengalami kuasa salib. Kita sudah dekat salib, alamilah kuasa kebangkitannya. Amin, Bapak Ibu sekalian. Mari kalau kita dekat dengan salib, maka berarti kita harus memiliki karakter salib. Ya, jangan sampai kita dekat dengan salib, namun tidak memiliki karakter salib. Jadilah seperti, ada beberapa sebenarnya, seperti perempuan-perempuan Galilea yang setia dari awal sampai akhir. Jadilah seperti Simon orang Kirene yang mau terbeban dalam pelayanan memikul salib. Ada banyak orang di sekitar salib itu tetap mengikuti Yesus. Walau Yesus menderita, ketika kita mengalami penderitaan, tetapi mari kita belajar mengikuti Yesus walau banyak pergumulan dalam pelayanan kita. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita sebagai rekan-rekan hamba Tuhan, dan saya akhiri dengan satu kalimat, bajakan semangatmu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat sore malam hari ini. Ada banyak dinamika pelayanan yang kami alami dalam pelayanan. Ada air mata, ada kesusahan, mungkin dalam perintisan, membangun jemaat, membangun gereja, bahkan persoalan dalam keluarga. Tetapi kami rindu, bajakanlah semangat kami Tuhan, kuatkan iman kami, agar kami tetap setia dalam melayani Tuhan. Dari awal sampai akhir. Kami sudah dekat dengan salib-Mu.
Dan biarlah kami terus dekat dengan kuasa korban-Mu, kuasa kebangkitan yang akan memberikan kami kemenangan dalam setiap peperangan-peperangan rohani yang kami hadapi. Kiranya Tuhan menyertai kami sekalian. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan firman-Mu. Tetapi Tuhan kiranya menolong, memberikan pemahaman, memberikan pengertian bagi kami, agar kami mengerti akan firman yang sudah kami dengarkan saat sore hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami tetap menghargai tahbisan kami, menjunjung tinggi korban Kristus dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Inilah doa kami. Kami bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Baik, Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada host untuk melanjutkan acara. Baik, mari kita akan akhiri persekutuan kita dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berterima kasih kepadamu atas anugerah Tuhan. Kami boleh bertemu pada saat sore malam hari ini dalam berbagai dimensi waktu, ada yang di barat, timur, dan tengah ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan kami boleh berjumpa bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati seluruh pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, baik sebagai gembala maupun dalam jabatan-jabatan lain. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Berikan kami semangat yang baru, agar kami tetap bersemangat dalam melayani Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk seluruh alumni Salem GPT, dimanapun mereka berada. Tuhan tolong mereka, jadikan mereka menjadi garam dan terang, menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Sehingga lewat alumni-alumni ini Tuhan, ada banyak jiwa dimenangkan untuk kerajaan Allah. Dan firman pengajaran boleh tersampaikan di berbagai tempat ya Tuhan. Baik juga teman-teman kami yang on studi saat ini di Salem GPT, kiranya Tuhan menolong mereka, memberikan mereka Tuhan hikmat, bahkan keteguhan iman, keteguhan hati untuk memfinalisasi studi mereka di Salem GPT. Sekaligus kami berdoa untuk institusi Salem GPT, kiranya Tuhan memberkati baik direktur maupun staf dan seluruh dosen-dosen pengajar yang ada di Salem GPT, kiranya Tuhan memberkati. Bahkan juga Sinode GPT juga yang menaungi Salem GPT, kiranya Tuhan tolong memberi hikmat bagi badan pengurus pusat, BPH, badan pengurus wilayah dan daerah di berbagai tempat. Tuhan kiranya mempersatukan kami agar kami bergandengan tangan dalam melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk permohonan doa untuk Bapak One, di mana istrinya akan menantikan proses kelahiran anak mereka. Tuhan, Engkau yang berdaulat atas seluruh ciptaan-Mu terhadap manusia. Olehnya dari tempat ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan melancarkan seluruh proses persalinan yang sedang mereka nantikan. Biarlah ibunya sehat, anaknya sehat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Sebentar kami akan berpisah antara satu dengan yang lain. Tuhan kiranya mempertemukan kami di waktu-waktu yang akan datang. Lebih diberkati Tuhan lagi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dengan demikian, kami akan akhiri persekutuan kami ibadah Paskah alumni Salem GPT pada saat sore malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kiranya turunlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dari Roh Kudus, tinggal kiranya menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja Mempelai Pria Surgawi kami tamatkan dan tutup ibadah kami pada saat sore malam hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Amin.